Ya, jadi tadi tadi siang berarti ya, ada Mbak Rizky menghubungi saya tentang ada error. Mungkin teman-teman kalau ada error yang beda, nanti bisa disiapkan biar teman-teman bisa langsung share screen aja nanti. Jadi tadi itu ada error. Layar saya kelihatan. Kelihatan, Mas. Oke, siap. Bentar. Saya join satu device lagi. Ya, ini tadi yang diberikan ke saya. Tadi katanya ada error. Itu di bagian pokoknya transform gitu lah ya. Ya, ini errornya bisa dilihat, dibaca. Yang paling yang paling apa ya? Yang paling penting itu kita bisa menangani jenis-jenis error dan nanti errornya itu cuma bentuknya hampir sama lah. Kita baca pelan-pelan. Ini ada deskripsi di transform section namanya transform itu salah. Letaknya di baris ke-26. Jangan kita close dulu, kita minimize saja. Baris ke-26. Baris ke-26 berarti kemungkinan ada yang di sini yang salah. Oke, dan ya pokoknya kemungkinan yang di sini salah. Ini apa yang salah? Nah, masalahnya itu adalah perasaan saya kemarin itu nggak ada nggak ada salah kan ketika saya lihat. Nah, ketika saya di video YouTube saya, setelah saya cek sebentar, saya ceknya di sumbernya, maksudnya sumber yang kita copy dan apa ya, ada di ada istilah di pemrograman itu kalau nggak rusak nggak usah dibetulin, apa ya bahasa Inggrisnya, if it ain't broke don't fix it. Kalau kalau nggak masalah ya jangan jangan diperbaiki, istilah istilah kasarnya gitu. Loadingnya lama ya. Bentar. Saya close beberapa tab. Jadi kalau itu apa itu nggak masalah, mending kita nggak usah boba. Dan ketika saya cek sumbernya ini di bagian transform ini di sini berarti saya samakan. Kan kalau apa ya, kalau error bisa jadi angkanya beda tapi perasaan angkanya sama semua gitu, berarti harusnya udah betul kan ya. Apakah 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 karena itu, apakah karena apakah karena kurang koma dan lain sebagainya. Tapi satu-satunya perbedaan yang saya temukan adalah di sini tidak ada apa bahasanya tab ya, yang ada di depan ini. Tab ini kan tab, atau bahasa bahasa formalnya adalah indentasi. Depan ini kan dikasih tab ya, kasih tab. Dan di sini nggak ada. Itu kan berarti inisiatif kita. Nah, di pemrograman yaitu seandainya seandainya itu nggak membantu, apa ya, tidak tidak kode kita tanpa itu udah bisa jalan, mending nggak usah diubah-ubah. Saya juga baru tahu kalau dikasih ini pun bisa bikin error gitu. Saya tahunya dari mana? Pertama saya push satu. Ini kan tadi errornya di sini ya, di angka di baris yang ke-26. Ya. Apa salahnya saya mikir sekarang lagi.
Nah, sekarang errornya pindah ke 27. Berarti 26 kan udah betul. Lah, oh gitu. Ya udah, kita coba aja untuk semuanya. Hapus, 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 hapus. Dan kita run. Dan ternyata transform udah gak ada masalah. Berarti yang masalah adalah penambahan indentasi atau yaitu penambahan tab di depan kode kita. Saya juga nggak tahu. Maksudnya misalnya ini, ya penambahan penambahan kayak gini kan harusnya nggak menambah apa-apa ya. Tapi ternyata di situ pengaruh. Ya bagi saya sih pelajaran. Jadi sisanya kita hapus ini semua. Tinggal ini kita copy. Jadi walaupun ini bentuknya kosong sebenarnya bisa kita copy. Copy, Ctrl F, find and replace with nggak ada, replace all. Nanti akan kehapus semua. Dan pertama itu kita run. 61 baris ke 61 salah. Ini adalah baris ke 61. Kenapa salah? Karena dia nggak satu baris. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya di video saya di pertemuan sebelumnya saya bilang kalau ketika pembahasan tentang kode dari awal saya perlu waktu karena yaitu walaupun saya udah selesai penelitiannya, tapi saya pun masih sering menjumpai error-error yang saya nggak tahu sebabnya dari mana. Jadi saya perlu perlu latihan, perlu persiapan, dan ini adalah bentuk persiapan saya. Kalau teman-teman lihat di Phantom yang wanita, saya juga bilang kalau di video ini itu kan cuma 8 menit ya, itu terlalu singkat. Saya lebih menjelaskan lebih detail di bagian yang pria dewasa. Ini saya buat catatan-catatan kecil di video ini. Ini adalah hasil temuan saya. Ini sesuaikan baris, hapus hapus dan atau ampersand, dan sesuaikan baris di video ini. Kalau teman-teman sempat lihat, sesuaikan baris itu adalah itu kita jadikan satu baris. Jadi kayak gini kita jadikan satu baris. Terus kan tadi errornya di 61 kan ya, 61. Kalau kita run lagi, errornya ganti di 97 mana? 97 masih kendala yang sama. Jadi ya jangan di enter ya, ini kan di enter. Artinya jangan pada baris yang beda, dijadikan satu baris. Maka masih ada. Yang penting teman-teman banyak-banyak coba dan banyak-banyak bandingin aja itu. Yang paling gampang yang bandingin kode yang saya susun di video saya dengan kode yang teman-teman susun. 247. Baris 247. Di baris 247 ada apa? 247. Nah, 247 ini adalah rib cage. Rib cage atau bahasa Indonesianya adalah tulang rusuk. Itu juga saya di video ini saya berikan catatan khusus gitu. Karena catatan ini itu saya dapat setelah saya tuh nyoba apa ya? Mungkin sampai seminggu gitu, waktu dulu saya penelitian itu. Lama sekali. Dan saya dapatkan bahwa di rib cage itu memang ada hal yang unik gitu. Yang kalau teman-teman nggak apa ya, nggak lihat video ini atau kita nggak diskusi itu akan menemukannya akan lama gitu. Jadi di bagian rib cage ini itu nggak ada yang salah teman-teman, hampir nggak ada yang salah. Tapi pertama kurung paling luarnya itu dihapus. Paling luarnya dihapus ini kan 29 ya. Kurung paling luarnya dihapus dan jangan lupa yang paling belakang. Dan di pitch itu sebenarnya ada batasan apa ya? Per baris berapa karakter itu ada, cuma saya lupa berapa. Dan yang kita lakukan adalah
Setelah ini, sebelum tanda titik 2 itu kita enter dan kita tap sampai di sini, sampai di sini. Kan yang lain tadi kita enter malah bikin error ya, tapi kalau yang khusus yang ini itu malah memang harus kayak gitu. Jadi itu saya kan di video yang ORNL wanita wanita dewasa saya bilang kalau lebih detailnya di sini. Ini saya berikan catatan-catatan yang kecil. Ya, mungkin bagi yang belum melihat catatan-catatan ini mungkin nanti bisa diperhatikan. Karena itu sebenarnya sebagai pengingat saya juga. Misalnya saya butuh masalah phantom lagi, saya bisa ke sini lagi. Ya, jadi di bagian atas ini ada namanya parameters. Parameters yang ICNTL itu ada berbagai metode, bukan metode, berbagai mode. 0 itu untuk perhitungan biasa. Perhitungan biasa itu misalnya kita menghitung partikel apa ya, lintasan partikel, flux dan lain sebagainya. Tapi untuk melihat geometri itu kita ganti jadi 8. Ya, ini nggak akan muncul karena error juga. Nggak tahu saya. Bukan error sebenarnya, tapi lama. Tapi saya ingin bahas yang atas dulu. Warning. Warning itu dia bukan error. Warning bahasa Indonesianya adalah peringatan. Jadi dia nggak error, tapi cuma peringatan aja gitu. Ada forum namanya, kalau teman-teman buka di feed homepage, halamannya Pitch, itu kan ada ada salah satunya itu ada forum. Oh ya, nama juga. Ini saya close dulu ya. Ya, intinya nanti kalau teman-teman ke halaman Pitch itu ada forum. Nanti forum itu akan diarahkan ke ini, Pitch Forum. Dan di sini teman-teman juga bisa tanyakan, ini kan namanya forum ya. Dan pasti pertanyaan kita itu hampir ada yang sudah pernah menanyakan. Kayak tadi, misalnya non ortogonal. Saya cari non ortogonal. Itu di sini juga ada orang yang Ini yang saya ingin jelaskan tadi, itu kan ada warning ya, yang terlihatannya seperti error, tapi itu bukan. Ini salah satu Salah satu pengembangnya Fitch. Pesan peringatan itu menunjukkan bahwa matriks rotasi yang didefinisikan dengan ini itu bukan unitary matrix. Ini juga saya jelaskan di video saya. Jadi warning tadi itu bukan error, tapi ya peringatan biasa. Tapi masih ada masalah, masih ada masalah. Kok kok nggak selesai selesai gitu? Orangnya nggak selesai selesai. Saya saya juga nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Soalnya udah nggak ada yang salah, nggak ada yang error, semuanya udah betul. Dan lebih parah lagi, kita nggak diberi peringatan error. Errornya di mana gitu. Pokoknya ini aja di kalau teman-teman perhatikan detail video saya itu ada catatan yang mungkin sepertinya lupa saya bahas.
Jadi ini nilai dari, bisa di zoom ya? Ya inilah cukup. Nih, di video saya ini nilai dari nx dan nz-nya itu ada ketentuannya. Nx-nya adalah x max dikurangi x min dibagi 0,75 atau 0,5. Saya tahu nilai ini dari mana? Saya nyoba. Saya nggak tahu juga kenapa kayak gitu. Saya coba, ternyata bisa itu. Maksudnya x min, x max apa? Jadi saya sarankan teman-teman untuk belajar di bagian yang pitch lecture 2 kalau nggak salah, itu ada ini tentang geometrical mesh. Jadi kita akan belajar belajar singkat tentang mesh. Apa itu mesh? Ini saya ambil dari pitch lecture 2 yang 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 4, lecture 4, lecture 4. Nah ini nih yang basic lecture 2 yang keempat ini. Itu adalah file yang saya kopikan di sini. Jadi mode defaultnya itu seperti ini. Saya run. Tadi kan kita modenya mode 0 ya, yang ketika membuat membuat phantom, geometri phantom. Tapi ini diubah jadi 0. Tadi modenya 8 untuk lihat geometri, sekarang 0 untuk perhitungan biasa. Kita lihat ini adalah keluarannya. Jadi maksud angka-angka di sini apa? Dari X minimalnya itu adalah negatif 25 sampai 25. Sampai positif 25. Ini kan paling minimalnya kan negatif 25, yang paling maksimal di sini adalah 20. Dan antara dari negatif 25 ke 25 itu kan ada 50 poinnya. Ya kan? Maksudnya dari negatif 25 ke 25. Ya berarti ada 50 titik. Sampai sini paham nggak ya? Kalau nggak paham bilang aja. Ini kan ya, kan ada 5 5 tambah 10, 15 tambah 10 lagi, ada 25, 25 tambah 10, ada 35 tambah 10, 45 tambah 5, ada 50 poin. Sampai sini paham nggak ya? Paham, Mas. Nah, paham. Dari 50 titik itu dibagi sebanyak ini, sebanyak 25. Jadi, masing-masing kotak ini besarnya itu adalah 50 dibagi 25. Ada dua, berarti 2 senti. Anggap ya senti ini memang satuannya dalam senti. Jadi masing-masing kotak kecil ini, saya zoom. Kotak ini, satu kotak biru ini, itu nilainya adalah 2 senti. Jadi NX ini itu ya fungsinya seperti khusus resolusi gitu. Mengatur bahasanya ya mengatur resolusi. Semakin semakin banyak nilainya, misalnya kalau kita ingin satu kotak ini itu mewakili 1 senti, berarti ini tinggal dikali jadi 50 kan ya. Karena kan ada di sini ada 50 titik dibagi 50 kan berarti 1 senti. Coba kita run.
Nah, sekarang dia jadi setengah kali semulanya. Tadi kan satu kotak ini tuh ya. Tadi kelihatan jelas ya. Tadi itu 2 senti. Sekarang jadi satunya itu 1 senti. Dan resolusinya ini semakin kecil. Misal ini saya buat jadi berapa ya? Saya kalikan tadi 25 ya. 25 saya kalikan 5 kalinya dan NZ-nya saya kalikan jadi 5 kalinya. Berarti 25 kali 5 berapa ya? 125. 50 dibagi 125. Nah, jadi per apa? 50 cm dibagi jadi 125 kotak gitu. Itu mesh itu seperti itu. Konsep mesh seperti itu. NX, NZ sama. Semakin semakin kecil kotaknya, runningnya akan semakin lama gitu. Karena kan memang resolusinya semakin semakin besar. Ya, kita bandingkan ya sebelum kita klik. Ini gambarnya seperti ini. Kalau kita klik, nah kan beda. Karena resolusinya udah beda. Nah, konsep mesh itu seperti itu. Kita kembali ke persoalan kita yang tadi. Ini punya kita. Kita pakai dari 20. Ini kan kita mau dari 20 sampai negatif 20 ya. Negatif 20 sampai 20. Berarti kan 40. 40 dibagi 0,5. 40 dibagi 0,5. Berarti kan 80. Ya. Di sini kita ubah jadi 80. Ini juga jadi 80 kan dari 20 negatif 20 ke 20 kan 40. 40 dibagi 0,5 jadi 80. Kita run lagi. Nah, saya kira nggak bisa. Saya juga deg-degan tadi. Ya, terus kita cek di folder kita. Jadi saya dari mana? Mas, maaf, Ya, motong biar nggak terlalu jauh. Tadi 0,5-nya dapatnya dari mana ya, Mas? ya. Ini di video saya ini. Ini kan saya kasih catatannya. 0,75 atau 0,5. Dari mana? Ya, saya nyoba banyak gitu. Nyoba banyak angka dan kebetulan waktu itu bisa. Jadi dari mana saya coba-coba banyak. Makanya saya perlu waktu lama ya. Kadang seperti itu. Tapi ya beruntung teman-teman saya kasih tahu. Karena ya saya coba-cobanya lama, udah lama. Terus kebetulan 0,75 sama 0,5 itu bisa gitu. Nggak tahu angka lain bisa atau enggak, tapi ya pakai itu aja lah. Kalau nggak 0,5 ya 0,75. Menjawab nggak ya? Iya, Mas, menjawab. Oke. Ada lagi? Ya, ini tadi hasil dari Phantom-nya. Nah, ini kita tinggal memvariasikan dari T-track-nya. Kan waktu di video yang apa ya? Video yang 3 dimensi apa? PHIG 3 dimensi. PHI nah ini. Di video yang ini PHIG 3 dimensi kan saya itu menjelaskan melihat phantom kita itu dalam 3 dimensi ya. Nah, malam ini kita akan mengatur-ngatur ininya itu. Mengatur-ngatur T-track-nya di ini. Kita kiri kanan biar gampang. Ini itu kalau teman-teman tahu
itu dia bagian ini yang 21 ini itu adalah tulang paha atau tulang kaki. Terus yang ini melengkung ini tuh usus. Terus biar kita lebih tahu lebih banyak, tinggal ini kan sumbu zat ya. Kita batasnya kita ubah. Ini kan dari negatif 20 sampai 20. Mungkin kita coba-coba dulu. Saya mau dari negatif 50 sampai Z max-nya 50 juga misalnya. Dari 50 ke 50 berarti ada berapa titik? 100. Tuh, 100 dibagi 0,5, Betul. 200. Betul. Kita coba aja. Terus kita klik. Nah, oh, ternyata phantomnya masih lebih panjang. Jadi tepatnya itu adalah kakinya ambil di 8, tepatnya itu 70 sih. 8 yang Z max-nya ambil 100. Nah, dari 80 ke 100 itu 180 dibagi 2 jadi 360. Betul. 360. Dan nanti di X-Men X max-nya ya 20 nggak apa-apa sih. Kalau nggak bisa kita ganti. Dari 368 180. Saya nggak pakai kalkulator, saya pakai Google Google Chrome. 240. Nah, bisa. Saya aneh kan ya, maksudnya itunya aja yang diubah tapi bisa bisa beda gitu. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita sudah dapat phantom kita. Ini phantom kita tinggal mau ngapain, ada keterangan-keterangannya. Saya kadang itu sih nggak terlalu suka ada angka-angkanya ini. Dan angka-angkanya ini itu bisa disetting di sini. G-show ini, G-show kalau mau bahasa Inggris. Tiganya ini diganti satu. Tiganya diganti satu, save. Terus di run. Nanti yang ditampilkan itu angkanya nggak ditampilkan. Angkanya itu kan dia sebenarnya adalah nomor selnya. Nah ini udah jadi, udah selesai. Mana ada pertanyaan? Mas, Iya silakan. mau nanya, ini kan tadi apa namanya, kenapa nggak keluar-keluar? Mungkin karena nilai NX-nya ya, Mas. Nah, tadi saya udah nyoba, terus apa namanya dari tadi nggak keluar-keluar, itu solusinya gimana ya, Mas? Kira-kira? Itu sih tadi tadi saya kan juga ya nggak barusan nggak keluar ya. Saya Heeh. enternya 360. Saya kan tadi pakai yang
pakai yang 0,5. Iya. Nggak bisa. Saya pakai 0,75 dapat 240, tiba-tiba bisa gitu. Kalau nggak, coba samakan dengan parameter yang ada di sini. Itu sih saran pertama saya. Kalau nggak bisa, baru cari cara lain. Oke, Mas. Ada lagi? Oke, Mas. Oke, dicoba dulu ya, Mas. Izin. Ada lagi? Mas izin tanya. Iya, silakan. Ini mungkin keluar dari ini sedikit. Kita mau tanya caranya buat ngeran langsung dari Notepad++-nya. Soalnya dari kita itu banyak yang nggak bisa langsung keran di situnya. Gimana maksudnya? Ngeran langsung di Ngeran Notepad++ ini. Yang itu loh, Mas, run. Jadi ini. kita, ya, itu di antara kita itu banyak yang ini masih lewat send to di speech. Saya nggak ada juga sih. Saya kebetulan waktu download terus ngikutin alurnya itu kayak gini. Tapi seandainya itu apa ya? Seandainya send to page juga nggak masalah kan? Maksudnya yang nggak gini kan ya? Yang ini properties terus send to page. Saya nggak tahu sih kalau itu. Ini kan terus ini kan. Saya nggak tahu kalau masalah yang itu. Saya teman saya pernah gitu tapi bukan saya yang itu yang menyelesaikan masalah kayak gitu. Coba cek di yang itu, bagian instalasi page. Kan waktu yang di awal itu ya. Siapa tahu ada solusi di situ. Gimana? Permisi Mas, Ya, silakan. kan kami lagi ngajuin buat lisensi yang Pitch versi terbaru. Mungkin kalau kami udah dapat, apakah boleh diinstal bareng-bareng sama arahan dari Mas Rio biar bisa di-run langsung dari notepad-nya, mungkin Mas. Bisa sih. Saya itu nanti saya coba baca-baca lagi. Makasih Mas. Mas, Banyak ya. boleh minta 1.000 tolong orang asal. jelasin sesuatu nggak, Mas? Terkait Boleh? surface gitu. Di bagian surface kan kalau nggak salah, salah. Ini kan masih terkait satu phantom tubuh ya, Mas ya? Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita hanya ngambil misalnya hanya bagian kepala sendiri gitu, bisa tolong dijelasin nggak ya, Mas? Boleh izin share screen nggak, Mas ya? Boleh. Di bagian manual pitch kan kalau nggak salah ada dijelasin yang Yang share screen siapa, eh, saya atau? saya Mas, bentar izin. Oh, Gimana tuh? Hmm, eh, di izin kelihatan nggak ya, Mas? iya, kelihatan. Ah, nah, misalnya ini kan untuk kanker lambung sendiri, misalnya di bagian lambung ini kan dijelasin terkait yang survei 1. SQ ini kan kalau nggak salah tuh terkait bentuknya seperti apa, ini Mas ya. Terus Iya, kalau betul, misalnya betul. yang ini kan mengikuti rumus yang tertera di manual ini. Kemudian izin tanya kalau misalnya untuk yang 000 di depan -1 ini tuh untuk nilainya, Mas. Iya, terima kasih banyak. Ya, Coba Ctrl F, Ctrl F, Ctrl F. Ctrl F. Bentar. Nggak bisa. Search gitu. Nah, Ya, tulis surface. iya. Coba coba enter aja. Wait, Mas. Oh, gini. Sip. Enter, klik enter. Udah. Yang ada tabel, Oh, iya. tabel untuk khusus surface banyak itu. Bisa ini, Indonesia kalahin Jepang atau Korea. Ini mungkin
Ini Oke. itu tuh ya tuh. Coba lihat yang S aja. S aja ini. Nah, itu kan kalau ASCII, sebentar, kita pelan-pelan ya. ASCII Ya, itu kan ada parameternya kan, kolom parameter, lihat ASCII. ini. Nah, betul, Ah, ellipse. Kan itu type-nya, pada ini cara bacanya gini. Surface symbol itu kan ASCII. Nah, mm-mm. pada ASCII itu kita bisa bikin ellipse, kita bisa bikin hyperboloid, kita bisa bikin paraboloid, dan nanti ada penjelasannya. Dia bisa paralel dengan X, Y, Z, dan lain sebagainya. Dan equation itu adalah ya, persamaan yang menyusun itu. Dan yang paling penting, parametersnya adalah itu. A, B, C, D, E, F, G, X, 0, Y, 0, Z, 0. Nah, itu kan sebuah persamaan yang cukup sulit ya. Mm-mm. Nah, sebagai contohnya, yang S, kita lihat yang S. Yang sphere, multipurpose biasa. Itu kan persamaan bola biasa ya, Iya, ya kan? betul. Dan kita familiar dengan itu. Nah, coba apa ya? Coba ya, intinya nanti kalau kita bikin S itu tinggal satu S X 0-nya di mana, Z 0-nya Mm-mm. di mana, Z 0-nya di mana, R-nya berapa. Jadi angka-angka itu berarti coba lihat yang SQ tadi. Ya, SQ yang kayak kamu gini. tanyakan. Oh, S Iya, iya, global. yang kamu tanyakan. Bentar, Mas. Nah, ini. Iya, berarti itu nanti Bukan Mas yang ini kalau nggak salah. ya, berarti itu nanti yang 0-0-nya itu ya ABC tadi, ABCDFG, dan apa namanya, di paling belakang X0, Y0, Z0-nya itu adalah titik pusatnya di mana. Jadi kita ngelihat, kalau saya sih gampangnya ngelihat itu persamaannya. Bersama yang ini. Yang tadi, yang di tabel. Oh, oke. Oke, Mas. Itu. Mungkin izin stop screen. Terima kasih, Mas. Oke. Ada lagi? Mungkin nanya lagi, nggak apa-apa yang nggak ya, Mas? Iya, silakan. Nggak Kalau apa-apa. misalnya ini kan memang kita buat satu tubuh, hanya satu bagian. Nah, kalau misalnya kita bikin hanya misalnya bagian dada atau bagian kaki saja itu, apakah tetap harus ditulis semua codingannya atau yang perlu-perlunya aja gitu? Kayak misalnya Iya, bagian atau gimana ya, Mas? Buat iya, terima ngebedain. kasih. Betul. Oke. Itu saya kan kemarin, siapa yang kemarin tanya tentang nulis dari nol itu. Itu saya jelasin di video yang ini. Tutorial menyusun kode program page dari nol. Itu yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu. Itu dia gimana ya saya naruhnya? Naruhnya itu di, kita lihat dulu misalnya yang contohnya kemarin saya latihan itu adalah kanker paru-paru. Kalau secara apa ya? Secara naluriah, ketika kita operasi kanker paru-paru. Paru-paru kan di dada. Harusnya kaki nggak perlu misalnya. Oh, kaki nggak perlu harusnya memang. Atau mungkin kepala nggak perlu. Tapi kita ya secara secara apa ya? Secara akal itu nggak perlu kan. Tapi kita harus ngikutin langkah-langkah. Ya seperti yang saya bilang di video. Karena cukup panjang karena memang eh, cukup memerlukan apa? Memerlukan memerlukan fokus. Ini misalnya teman-teman ngambil kanker paru-paru. Kita lihat dulu. Kalau saya mau ngambil, ya idealnya bagusnya memang dibuat semuanya, codingnya semuanya. Tapi seandainya saya ingin hanya paru-paru aja gitu. Terus analysis on lung cancer. Terus
analysis on lung cancer. Terus analyze of lung. Nah, ini udah download sih sebenarnya. Kita lihat dulu dia itu ini. Dia itu organ atrisnya apa aja? Organ yang berisiko itu apa aja? Di sini dia organ yang berisiko itu adalah mana? Nah ini, the organs that are geometricalized include the lungs, heart, liver, pancreas, spine, ribs, body, and skin. Di organ yang dan geometrinya dibuat itu termasuk paru-paru, jantung, liver, pankreas, tulang belakang, tulang rusuk, tubuh, dan kulit. Kan di sini nggak ada leher, nggak ada kaki, nggak ada, bahkan yang di badan kan harusnya ada usus, ada apa lagi? Ya pokoknya banyak lah. Tapi di sini hanya beberapa aja. Dan tugas kita pertama adalah kita nyari ya ini namanya OR atau organ at risk. Setelah kita cari organ at risk, habis itu apa ya? Habis itu ya kita pilih sesuai organ itu. Misalnya kalau di paru-paru yang di video saya itu adalah saya nyusun dari badannya dulu, nanti saya susun dari ini tengkorak, bukan tengkorak, apa, tulang rusuk, paru-paru, jantung, terus tulang belakang. Itu sih. Ya, pertama kalau ingin bikin sebagian, cari organ atrisnya apa saja, organ yang perlu ada di geometri itu apa aja. Itu sih. Misalnya kepala, ya kepala juga memang ya seperti sebenarnya yang di diskusi awal juga saya tunjukkan bahwa ada orang yang beliau itu buat BNCT kanker otak dan ya geometri yang dibuat hanya bagian kepala saja. Ya kembali lagi di penelitian yang bersangkutan atau mungkin yang berkaitan dengan ini, apakah misalnya kalau kita diiradiasi di bagian kepala, apakah paru-paru kena misalnya, ataukah nggak tahu, bahu kena atau mungkin tangan kena, dan ternyata mungkin dari kajian pustaka yang beliau lakukan ternyata cukup membuat leher, ini otak, ini tengkorak, tulang belakang bagian atas, dan kulit. Mungkin seperti itu. Tuh, menjawab nggak ya? Aman Mas, menjawab banget. Oke, Boleh nambah nanya nggak ya Mas kira-kira? Iya, nggak apa, silakan. Kalau misalnya ini kan kita misalnya tadi tentang kanker otak, nah itu kan ada tentang sel kankernya atau yang PTV, GTV, yaitu itu cara Oke. nambahinnya itu apakah nilainya kita tentukan sendiri atau bagaimana dan gimana ya Mas? Boleh minta tolong dicontohin nggak kalau buat dimasukin ke Phantom Iya, gitu? siap. Makasih banyak Mas. Itu jadi tahapannya adalah kita sebenarnya itu cari ini, gambar ini dulu. Gambar kasus, kan kita ingin memodelkan suatu kanker ya. Jadi kita cari kasus kankernya dulu, baru kita buat pemodelannya. Sebagai contoh di sini, mungkin beliau dapat jurnal yang bagus, di mana di sini sudah ada tertera PTV-nya adalah 1,55 cm, GTV-nya, CTV-nya adalah 1,2 cm dan GTV-nya juga 0,8 cm. Terus misalnya ada juga yang
Mana ya? Ini apa? Ada gambar kankernya kalau nggak salah. Tapi ini di sini. Beliau, setahu saya itu ini, beliau nyari kasus. Ini kakak tingkat saya, udah lulus beliau. Beliau nyari kasus dan di kasus itu sudah ada keterangannya gitu. CTV-nya berapa, DTV-nya berapa, TTV-nya berapa, dan nanti dibuat. Ini kasusnya dari penelitian ini. Terus misalnya kalau khusus saya ya misalnya, saya itu nggak nemu. Kalau nggak nemu, ya kita pinter-pinter kita sih. Kalau saya sih itu pertama letak kankernya di mana dulu. Misalnya di tengah-tengah, anggaplah ya, di tengah-tengah paru-paru. Dan teman-teman cari ya. Kalau saya sih waktu itu nyari GTV tentang kanker prostat, dan di situ diberikan apa ya, ada keterangan panjang tentang ini. Saya blok semua sampai ini, dan ini ada panduannya, contoh-contohnya. Dan itu saya baca, dan dari itu kita bisa seenggaknya bisa ngira-ngira gitu. Oh, oh ya kira-kira cara bikin GTV kayak gitu. Jadi pertama itu kalau bisa nyari kasus yang udah ada keterangan itunya dari penelitian atau jurnal apa misalnya. Idealnya sih kayak gitu. Setahu saya memang disuruhnya kayak gitu. Seandainya nggak ada keterangannya, baru teman-teman nyari yang kayak gini. Misalnya aturan GTV itu kayak gimana, misalnya kankernya kalau stadiumnya kayak gimana, itu apa namanya ini, itu volumenya kayak gimana dan lain sebagainya. Itu menjawab nggak ya? Jadi kita nyari kasus, kalau nggak ada baru kita ngarang sendiri. Itu singkatnya. Eh, Ngarangnya juga harus ada dasarnya. Mungkin sejauh ini udah cukup ngeh maksudnya PTV JTV gitu. Mungkin kalau dicontohin ke pitch-nya itu seperti apa ya Mas? Pak, karena bingung mending dimasukin ke surface, ke sel atau gimana gitu. Iya bisa. Itu gimana ya sih? Dari nol. Ini apa ya? Ini betul-betul dari nol ya. Semoga teman-teman nggak ngantuk ya. Ini bangun semua kan ya? Tes. Iya, Mas. Ya ini butuh konsentrasi yang cukup. Jadi kalau ini dari nol ya. Yang saya lakukan adalah saya ke ini lecture 1, terus ke input. Di input ini saya milih salah satu, misalnya ini lecture 1. Ini. Nah, ini saya copy. Saya copy untuk apa ya? Untuk kayak ya template gitu. Template, terus diskusi 2. Dan bentuknya seperti ini. Nah, nanti ya saya mulai dari nol. Nah, kanker itu rata-rata modelkannya kita itu bentuknya bulat. Bentuknya bulat, dan di sini depan surface itu adalah nomor surface. Yang ini adalah sebuah bola. SO itu adalah sphere of atau in origin. Oh, itu origin, maksudnya di tip 1. Saya beri nama 999. Ini gunanya untuk membuat apa yang dinamakan outer void. Ada yang tahu outer void itu apa nggak? Ada pernah dengar misalnya? Gimana?
Belum pernah dengar? Apa Mas? Outer void. Ruang hampa nggak sih Mas? Iya, bedanya sama void biasa? Eh, Yang sama-sama void. kalau kalau outer void itu yang di luarnya itu kan Mas, daerah di luar apa geometrinya. Betul sekali. Jadi outer void itu adalah yang bagian di luar dari geometrinya. Ya, singkatnya seperti itu. Betul sekali. Jadi ini adalah ruang kerja kita dan kita harus secara eksplisit itu mendefinisikan apa yang dinamakan outer void atau ruang hampa, tapi ya bahasa simpelnya tadi di luar geometri kita. Dan ada juga ruang yang ada di tempat kerja kita. Itu bisa kita isi dengan udara, air, ini bahasa Inggris, udara atau ruang hampa. Jadi yang sphere at origin 500 mm ini digunakan untuk membuat void. Terus saya mau memberi nama satu, ini enggak sih, saya enggak perlu. Ini adalah ruang, ini void. Ini yang outer void. 99. Dan ini adalah 99. Maksudnya apa? Yang ini itu adalah, saya nggak mau void, saya mau udara. Jadi ini kan material yang ada di dalam sini, yang ada di dalam ini, yang di dalam putih ini. Itu adalah yang sel nomor 1. Saya mau kasih udara, padahal dia adalah void. Caranya gimana? Jadi format dalam membuat sel itu adalah nomor sel, terus nomor material, terus adalah yang terakhir adalah negatif massa jenis. Ini. Kalau di sini materialnya kan cuma ada H2O, saya nggak perlu, H2O dan cuma H2O sih. Dan di sini ada juga dua jenis penulisan, ada yang dia modelnya seperti ini, H2O1. Ada juga yang beda. Kita nanti pakainya yang bentuknya seperti ini. Jadi oksigen itu setahu saya, oksigen adalah 80%. 80% nitrogen dan 20% oksigen. Tapi lebih tepatnya kita lihat di ada namanya Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling. Ini adalah data material yang kita gunakan untuk memodelkan particle transport atau memodelkan penelitian kita. Tinggal kita mau memodelkan apa? Memodelkan udara ini. Air, dry, near sea level. Kita klik karena ini link. Dan ini kita lihat. Ya ini oksigen sebenarnya kalau dibulatkan itu sekitar 20%. Dan kalau nitrogen itu adalah sekitar 80%. Ya saya bulatkan aja. Biar cepat tulisnya. Jadi nulisnya adalah oksigen, dia adalah 0,2. Dan nitrogen itu adalah 0,8. Ini kan fraksi massa. Fraksi massa itu totalnya 1. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada penulisan material itu ada dua jenis format. Format yang pertama itu seperti ini, H2O1. Format yang kedua itu adalah ini adalah fraksi massa. Fraksi massa H pada atom hidrogen pada air adalah negatif 1/18. Kalau oksigen negatif 16/18. Ini di jumlah ini nilainya selalu 1. Sama halnya ini di jumlah ini, di jumlah ini, di jumlah ini nilainya adalah 1. Jadi kayak gitu.
Dan kita ubah, ini adalah material dari 0, void. Kita ubah jadi materialnya adalah 1. Densitasnya, di sini juga ada densitasnya, bisa dilihat ini. 0,001205. Kita tinggal copy paste di sini. Jangan lupa tuliskan negatif. Negatif yang ini kan surface ya. Maksudnya tuh dia di dalam bola. Kalau ini kan positif. Nah, maksudnya itu adalah ruang di luar bola. Taruh dulu. Siapa tahu ada. Saya ubah jadi 200 biar nggak terlalu besar. Kita beri nama udara. Salah. Ini masih perhitungan biasa. Kita ubah jadi mode melihat geometri. Nah, cek di folder kita. Dan kita dapat ini, udara gitu. Mungkin masih kosong dan kita masih bingung. Pertama saya ingin dari negatif 20 sampai 20. Biar bentuknya kotak bagus. Negatif 20 sampai 420. Lanjut lagi. Close. Bentuknya sudah jadi persegi dan kita siap untuk mulai menyusun kode kita. Kanker tadi itu kita buat sebagai bola, sphere. Dan argumen dari S itu adalah pertama X0-nya di mana, Y0-nya di mana, Z0-nya di mana, dan jari-jarinya. Oke, kita ikutin aja S0. Tapi di sini saya mau menggunakan apa yang dinamakan dengan variabel. Jadi di pitch kita bisa membuat variabel. Cara bikin variabel itu seperti ini. Set memang agak aneh. Maksudnya tidak intuitif. Saya ingin buat 3. C1, C2, dan C3. Dan masing-masing ini, C1 itu adalah X, C2 itu adalah Y, C3 itu adalah Z. Nggak bikin ini nggak apa-apa, tapi saya ingin apa ya, ngasih tahu aja kalau kita bisa bikin variabel. Dan nilai X, Y, Z-nya itu saya bisa atur-atur. Jadi saya masukkan variabel tadi, C1, C2, C3, dan R. R-nya berapa? Misalnya, saya mau jari-jarinya 1. Oke, 1 cm. Ini kita beri JTV. Kita copy untuk JTV, CTV, dan PTV. C, P. Misalnya kalau CTV jari-jarinya adalah 2 cm, PTV 3 cm. Dan nama surface harus beda nomornya. Dan kita mulai menyusun ya kode kita. Sebelum itu materialnya juga kita perlu buat lagi. Material yang kedua, GTV. GTV itu adalah materialnya sebenarnya beda-beda teman-teman. Jadi penting menyebutkan jenis kankernya karena ketika jenis kankernya beda itu materialnya beda juga. Namanya apa ya? Saya lupa. Entah sudah.
teman-teman bisa cari aplikasinya sendiri. Ini the elemental composition of tumors. Komposisi elemental dari tumor. Jadi masing-masing jenis kanker itu dia beda-beda. Misalnya kalau karsinoma itu hidrogen 10%, karbonnya 18%, nitrogennya 4%, oksigennya 65%. Kalau adenokarsinoma itu ini, kalau melanoma itu seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi sebagai biar memudahkan kita pakai ini, soft tissue atau jaringan lunak. Soft ini tisu soft ICRP tapi yang 4 komponen. Jadi sebenarnya komponen dari jaringan lunak manusia itu banyak, cuma di sini itu diringkas jadi 4 HCNO. Jadi H, C, N, dan O. Jadi teman-teman tinggal copy ini aja. Ini H, C, N. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja nggak apa, daripada nanti lupa. O. Dan ini di sini ada densitasnya 1, tapi GTV bukan GTV, kanker itu lebih berat, jadi sekitar 1,2 densitasnya. Di sini di contoh ini GTV, CTV materialnya saya samakan, cuma saya buat dalam material yang berbeda biar bisa saya namai. Material 3 itu untuk CTV, material 4 itu untuk PTV. Dan kita beri warna. GTV itu adalah merah. Nah, kalau CTV merah pastel. Kalau PTV pink. Dan kita buat. Pertama kita buat GTV-nya dulu. GTV materialnya adalah material nomor 2. Material nomor 2 densitasnya isi aja 1,2. Dari mana? Ya dari baca-baca. Salah satu contohnya adalah tadi yang otak nih. Apa ya? Otak enggak cuma. Masa jenis. Ini GTV, CTV itu 1,3, yang GTV 1,2, CTV 1,2, PTV 1,03. Untuk yang GTV 1,02 dan dia geometrinya itu adalah yang nomor 1. Negatif 1. Kita running dulu. Bisa jadi error. Surface, deskripsi surface salah. Kita lihat nomor 55. S, C1, C2, C3, 1. Apa yang salah? S, C1, C2. Surface 1. 0. Set. Gimana caranya sebenarnya?
Description of surface is wrong. 55. 55. Description of surface is wrong. Oke. Berarti betul. 1. Oke, sudah. Tadi tidak. 0. 0. 0. Deskripsi surface dengan salah. Space at origin. Iya, ini yang saya bilang butuh banyak persiapan. Ya, karena seperti ini. Kita nggak tahu, walaupun udah berkali-kali nyoba, bisa jadi error yang tidak terduga seperti itu. 0,8. Coba aja. Description surface is from surface 55. Astagfirullah. Nah, iya, sepertinya ini karena apa ya? Karena saya menggunakan dulu. Ya, saya apa ini? Color definition is wrong. Ya, gampang. Jadi tadi saya karena kebiasaan menggunakan Python, itu komen di Python adalah ini, hashtag. Bisa, tapi tidak disarankan. Yang disarankan adalah ini, yang $. Itu padahal di video saya yang male phantom itu phantom laki-laki itu saya sebut juga jangan menggunakan ini, jangan jangan pakai hashtag, tapi pakai yang $. Karena itu nanti bisa beda. Singkatnya kayak gitu. Tapi di sini ada salah lagi, itu adalah nama dari materialnya, nomor 3. Nomor 3 pastel red. Apa ya? Red. Kalau mau lihat warnanya di sini ada. Nih. Pastel pink. Pink enggak ada itu ya. Enggak ada pastel red ternyata. Ini pink. Pastel pink. Parang. Jadi ingat kalau ngasih komen itu pakai $. Ini akan ada nama error lagi, itu namanya adalah error geometri atau double define. Double define secara bahasa kan double, ganda, define itu terdefinisi. Jadi terdefinisi 2 kali. Maksudnya apa? Pada satu titik itu dia terdefinisi 2 kali. Pada kasus ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada ide nggak? Maksudnya definisi 2 kali itu kayak gimana? Ada yang mau coba? Mungkin saya izin bantu. Iya, silakan. Mungkin kalau saya nyebutnya lebih ke arah
bertumpuk sih Mas. Jadi di titik tersebut tuh dua geometri yang kita definisikan itu tuh saling bertumpukan. Makanya disebut double define karena pada area yang bertumpuk tersebut ada dua definisi, yakni definisi geometri 1 sama geometri 2. Betul, bertumpuk. Jadi ada dua bangun yang bertumpuk. Kalau apa ya? Secara alamiah kita tahu kan, apa ya? Bukan insting, logika gitu. Yang bertumpuk adalah geometri udara dan geometri GTV yang barusan kita tambahkan. Tapi misalnya, kalau kita membangun phantom yang cukup rumit, nyari kayak gitu akan sangat susah sekali. Yang paling gampang adalah kita lihat folder di mana kita bikin file tadi, dan ini nanti akan ada namanya track bla 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 geo gitu, pokoknya belakangnya geo, maksudnya adalah geometri, dan kita akan diberitahu bangun apa yang bertumpuk tadi adalah bangun 1 dan bangun 2. Jadi nanti kita harus menggunakan apa ya? Hashtag tadi, kayak pengecualian gitu. Hashtag itu pengecualian. Atau lebih tepatnya adalah hashtag yang digunakan itu adalah untuk melakukan operator boolean gitu. Nah, ya rumit lah pokoknya. Nanti teman-teman bisa ini boolean operator dan lain sebagainya. Tapi kalau di bahasa saya, hashtag itu untuk mengecualikan gitu. Dan penggunaannya, hashtag itu ditaruh pada bangun yang lebih besar. Misal, bangun GTV dan bangun udara lebih besar yang mana? Bangun GTV kanker sama bangun udara, geometri udara, lebih besar yang mana? Yang udara Mas. Betul. Nanti hashtagnya ditaruh di sini. Hashtag GTV adalah sel nomor 2. Hashtag 2. Nanti kita akan dapat, nah, JSON-nya saya ubah jadi 3 nggak apa-apa. Nanti kita akan dapat ini. Bangun nomor 1 itu adalah udara. Dan sel nomor 2 itu adalah GTV. Ini tinggal kita lakukan untuk CTV dan GTV. Ya prosesnya hampir sama. Nah, nanti ini adalah CTV dan GTV. Tapi saya mau yang CTV dulu. Jadi kita bisa abaikan yang ini. Kita harus memberikan nama yang berbeda, nomor beda. Dan material dari CTV itu adalah material nomor 3. Ini diganti juga 3. Nanti masa jenisnya sama dan service yang digunakan adalah ini, nomor 2, negatif 2. Nanti kita akan ketemu tadi double define lagi, 2 geometri yang bertumpuk. Antara apa? Sebenarnya ada beberapa nanti. Pertama yang jelas adalah antara si GTV dan CTV. Jadi kita gunakan aturan tadi, antara GTV dan CTV kan lebih besar yang CTV karena CTV dia jari-jarinya 2. Maka hashtagnya kita taruh sini. Hashtag 2. Apakah ini menyelesaikan masalah kita? Sebenarnya enggak, karena bangun CTV dia masih bertumpuk dengan bangun udara. Ini dia memang sudah tidak bertumpuk dengan GTV, tapi dia masih bertumpuk dengan udara. Maka kita tambahkan juga hashtag 3. Kita save, kita akan sekarang sudah ada CTV, dan PTV. Dengan proses yang sama kita lakukan untuk yang PTV. 4, material nomor 4, ini sebenarnya 1. Jadi masa jenisnya 1. Tepatnya 1,2 sih, 1,02 kalau mau betul-betul tepat. Dan materialnya adalah dia material nomor 4. Material nomor 4 di sini
dan surface-nya adalah surface nomor 3. Dengan logika yang sama, kita lakukan untuk yang hashtag 2, hashtag 3. Biar dia tidak bertumpuk dengan geometri nomor 2 dan biar tidak bertumpuk dengan geometri nomor 3. Dan di sini ditambahkan dengan hashtag nomor 4. Jadi kita run. Kita sudah membuat GTV, CTV, dan PTV. Nah, kenapa tadi saya buat ini dalam bentuk variabel? Agar kita bisa mengubah nilai ini secara bersamaan. Biar kita nggak usah mengubah ini satu-satu. Ini 0, diganti berapa, dan lain sebagainya. Misal, saya ingin membuat kankernya itu di 10,10. Berarti kan X-nya di 10, Z-nya di 10. X-nya di 10, Z-nya di 10. Save, run. Nah, ini dia sudah bergeser. Dan seperti itu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Jadi itu. Gimana? Ada pertanyaan? Iya, Mas. Jadi Silakan. nantinya pas kita mau nempelin tempatin kankernya ini ke kanker itu, kita juga berarti harus nyoba kayak ini pas apa enggak ya, ini pas apa enggak kayak gitu, Mas, atau gimana? Maksudnya pas atau enggaknya itu pas tentang apa? Titiknya, jadi kan yang C1, C2, C3-nya nanti kan dalam bentuk variabel. Iya, betul. Nah, berarti kan kita kan di awal nggak tahu nih, kayak seumpama kita udah nembak angka dulu nih di 4,3 bla 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 gitu. Nah, itu kan masih belum pas. Nah, itu ntar kita atur dikit-dikit gitu. Iya, tapi lebih tepatnya sebenarnya gini sih. Kita itu buat phantomnya dulu. Kita buat phantomnya dulu. Kan setelah dari phantomnya, kita itu bisa menganalisa itu. Misal, set error. Coba yang 3 dimensi. Misalnya phantomnya udah jadi, setelah phantomnya jadi kan kita harusnya udah punya gambaran secara menyeluruh, maksudnya letaknya di mana, apanya di mana gitu. Kan tadi urutannya itu ya. Kita udah bisa, nah itu phantomnya. Terus kita otak-atik koordinatnya kira-kira berapa dan lain sebagainya. Maksud saya tadi itu, jadi kayak kita otak-atik ngepasin buat itunya kan. Di awal kan kita ngira-ngira letaknya berdasarkan yang grid yang ada ini kan. Betul sekali. Mas, makasih Mas. Ya. Ada lagi? Silakan teman-teman. Ya. Enggak Mas, ntar nunggu yang lain dulu aja. Soalnya beda dari yang sal pertanyaan saya kan. Ini Mas izin
kan mungkin yang sel tadi udah lumayan paham saya ya. Tapi tadi kan sama Prof juga kan ada yang apa MBKM yang tahun lalu itu disuruh revisi. Nah itu kan disuruh ngedeskripsiin kayak tiap organ itu pakai atom-atom kayak H bla 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 gitu kan. Ya. Sedangkan yang ada di matematik code yang Mas saranin kemarin kan bukan cuma sih, itu kan M1, M2, M3 gitu aja, bukan yang per itu. Nah, itu ntar ngubahnya kayak gimana Mas? Sama kita nentuin apa namanya? Masa jenisnya itu ntar gimana? Kan berarti kan masa jenisnya kan karena udah per apa sih namanya? Komponen penyusun tiap organ kan beda-beda. Nah, masa jenisnya kan juga beda-beda nanti. Betul. Itu gimana, Mas? Cara ngubah masa jenis material. Oke. Ya. Tadi ada judulnya ini. Ini adalah list buku material, bukan. List buku yang isinya adalah material dari banyak sekali benda. Jadi fungsi buku ini adalah ya untuk penelitian seperti kita, tapi tidak hanya memodelkan manusia saja. Misalnya aluminium, misalnya kita mau bikin pesawat anti radiasi misalnya, yang terbuat dari dari asbes, dari aspal. Itu nanti di sini itu sudah ada itu elemennya semua. Tapi nanti yang teman-teman pakai jangan pakai yang ini. Pakainya ini. Adult Reference Computational Phantom. Jadi misal ini dari Phantom yang ini saya ingin mengubah dengan mengubah dengan lebih akurat bahasanya. Ini kalau kita ini kan material ya, bentuknya kan aneh. Mungkin teman-teman nggak familiar. Nanti teman-teman cek di foldernya. Ini kan ada page ya. Teman-teman klik 2 kali. Itu ya sebenarnya ini sama. Formatnya sama. Jadi page itu muncul kalau kita run kode kita ini, nanti page ini otomatis muncul. Ya sama, tinggal di copy. Ini sama persis seperti tadi, cuma beda penulisan. Misalnya kita mau ganti jantung misalnya, kita cari heart, kayaknya terlalu panjang. Tulang apa ya? Yang pendek. Maksudnya ganti apa? Ganti adalah kita cari-cari aja. Bladder. Nah ini, di sini ada urinary bladder, ada 2. Jadi kandung kemih, tapi yang ini, yang wall itu adalah wadah kandung kemih. Jadi kandung kemihnya. Kalau konten itu adalah isi dari kandung kemihnya. Dan isi dari kandung kemih itu apa? Isi dari kandung kemih kan urin. Urin itu ada sendiri. Jadi dia bukan urine. Nah, di sini nanti teman-teman carinya yang bagian sini. Ya pokoknya ya, teman-teman baca semuanya. Intinya nanti teman-teman bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah daftar list of media, their element composition, percentage by match, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada banyak sekali dan detail. Ada gigi, ada tulang pun banyak sekali. Ada humeri, upper half, spongiosal, dan lain sebagainya. Ada banyak cranium itu bagian kepala, femora itu bagian tulang paha. Ada pelvis, tulang
ya tulang pelvis. Ada apa lagi? Ada darah, ada kulit, cartilage, ada jaringan otot, liver dan lain sebagainya. Jantung. Misalnya kita ingin ini ya, urin aja, urin. Nah, misal di sini itu adalah hidrogen 10,7%. Tapi panjang teman-teman. Jadi saya biasanya kayak gini. Jadi saya punya apa ya? Punya satu sheet atau Excel kalau teman-teman mau yang isinya adalah material yang saya perlukan. Ini kan sebenarnya urut ya. Maksudnya kita bisa bikin tabel gitu. Ini bisa dibikin kolom dan barisnya berupa HCNO dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman cukup pandai lah untuk mengetahui apa yang saya katakan. Nah, ini urin. Saya kebetulan memodelkan urin juga. Urin itu ini ya berarti sampai K. Ya, saya copy sampai K. Nggak gini sih saya. Saya tuh gini. Saya pindah. Terus saya copy. Material baru. Salah. Material 6 urin. Ini nggak ada isinya, kita hapus. Terus kita cek urin atau urinary bladder contents ini adalah 42. Sebenarnya kita bisa cari blood. Nah, ini bagian ini. Ini adalah kandung kemihnya, ini adalah urinnya. Urinnya adalah 6. Kita ganti jadi material nomor 6. Nah, caranya gitu. Maka kalau kita run x.x akhirnya selesai. Kalau kita run, kita klik 2 kali, maka di sini nggak kelihatan itu. Jadi kenapa nggak kelihatan? Nah, jadi idealnya kandung kemih itu di sekitar sini, Tapi kok nggak ada? Ya karena ini ketebalannya itu dia di 0 gitu. Maksudnya gimana? Ini kan X min-nya adalah -5, Y max-nya 5. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya kan 0. Kalau kita ingin melihat kandung kemih, kita harus tahu dulu kandung kemih itu dia titiknya di mana. Caranya gimana? Kita lihat di bladder. Bladder ini kan SQ ya. Singkat cerita, sebenarnya letak dari koordinat titik pusat dari kandung kemih itu ini. X sama dengan 0, Y sama dengan min 4,41, dan Z sama dengan 7,21. Jadi, kita harus mencapai pada ini. Pada Z ini. Min 4,41. Jadi, di bagian ini, di track-nya, Z-nya yang semula negatif 5-5 kita ubah. Jadi biar tengah-tengahnya 41 itu kan ya anggap aja dari min 4 ke min 5 lah. Di tengah-tengahnya kan sekitar min 4,4. Kita akan ini lagi.
Iya, jadinya akan beda karena beda potongan, beda beda potongan, beda ya beda potongan, beda beda kedalaman, beda gambar yang bisa kita dapat. Dan ini adalah bentuk dari urin, dari geometri kandung kemih. Mana ya? Saya kayaknya pernah bikin video tentang gimana? Menjawab nggak ya? Gimana menjawab? Menjawab, Mas. Nah, ini contohnya. Di Bits kita bisa bikin kayak gini sebenarnya. Ini adalah per kedalaman dengan Z yang beda, kita bisa mendapatkan citra yang berbeda pula. Singkatnya kayak gitu. Ini adalah bagian dari pelvis atau apa ya, pelvis itu pokoknya tulang pelvis lah, bagian panggul, bagian panggul. Ini dari awal. Ini kan ada geometri ini, testis. Ada testis, ada kandung kemih, ada genital, alat kelamin, ada kulit, ada udara, dan nanti pada kedalaman lebih lanjut ada kandung kemih, ini yang paling tengah-tengah. Terus nanti ada bawahnya ada prostat. Terus ke dalam lagi kita lihat ada tulang, ada ini yang garis ini. Yang garis ini adalah sebetulnya tulang pelvis. Tapi dia bentuknya melengkung gitu. Jadi dia terkesan seperti sebuah garis, padahal dia sebuah garis lengkung. Nanti lebih dalam kita akan menjumpai usus. Harusnya ada usus. Ya, saya kemarin nggak bikin usus. Tapi ada yang lebih akurat. Ini malah potongannya sampai dari dim shaping assembly-nya. Ini dari depan. Ini dari depan berat 0,25 ini. Bisa di stop. Nah, ini ada isi usus, ada usus. Kalau lebih dalam lagi akan ada ini, ada tulang kaki, lebih dalam lagi akan ada tulang apa? Ya, tulang kaki, masih tulang kaki, dan ini ada usus ini. Jadi ini bukan ini ya, maksudnya bukan orangnya tambah pendek, bukan ya. Tapi kan karena kakinya itu dia bentuknya kerucut, jadi pada kedalamannya berbeda, ya citra yang didapat berbeda pula dari luar ke dalam. Yang ini pas ya, ini pas di 0, di pas di tengah-tengahnya nolnya. Belakang, 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 dan selesai. Gimana, ada pertanyaan? Menjawab ya tadi. Menjawab, Mas. Makasih, Jadi Mas. nanti kita lihat dari sini. Ya, sama-sama. Di sini udah lengkap. Ada lagi? Dari saya aman, Mas, sudah. Berarti nanti Oke. tinggal yang di bagian apa surface itu, kok surface? Iya, ada yang surface. Materialnya tinggal diganti sesuai urutan materialnya gitu aja. Ya, selnya ini kan sel. Yang di bagian sel ini tinggal ini kan nomor sel, Oh iya. nomor sel, Ya. material. Betul, tadi tinggal diganti. Oke, makasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi? Masih ada pertanyaan?
Dari saya cukup, Mas. Iya, kalau nggak ada pertanyaan atau ada, masih ada? Maaf Mas. Oh, Ya, nanti boleh minta file bukunya nggak Mas? iya bisa. Iya, yang mana? Yang ini. Ini bisa diakses online sebenarnya. Tinggal cari Adult Reference Computational Phantom, cari yang ini PDF atau cari yang paling atas. Nanti yang paling atas ini tinggal tinggal di copy sih. Tinggal di copy nanti teman-teman bisa download. Kebanyakan ini yang saya cari itu bisa diakses online semua. Kalau nggak bisa, ini teman-teman tinggal pakai Sci-Hub. Tahu Sci-Hub kan teman-teman? Sci-Hub yang ini, Sci-Hub. Referensinya di online semua. Masih ada lagi pertanyaan atau mungkin tadi minta PDF misalnya? Kalau dari aku ya cukup sih Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada tambahan lagi, terima kasih. Nanti saya share rekamannya dan ya selamat mencoba. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.